Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan bahwa adzan zuhur pada Jumat kali ini pukul 11 lebih 43 menit. Jemaah Al-Furqan rahimakumullah, yang akan bertindak selaku khatib dan imam yang terhormat Bapak Dr. Edi Suresman MAG. Muadzin Saudara Fikri Muhammad Azka. Kami informasikan laporan keuangan mingguan kas harian saldo kas tertanggal 26 November 2020 sebesar Rp11.461.169. Pemasukan infak Jumat tanggal 27 November 2020 sebesar Rp4.457.200. Jumlah pemasukan terkumpul sebesar Rp15.918.369. Pengeluaran biro-biro, kesekretariatan, kerumah tanggaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana sebesar Rp14.146.186. Jumlah pengeluaran sebesar Rp14.146.186. Saldo kas tertanggal 3 Desember sebesar Rp3.812.583. Demikian laporan keuangan mingguan Masjid Al-Furqan UPI disampaikan, dan kami ucapkan ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melangsungkan pahala atas rezeki yang telah diinfakkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan melipat gandakan rezeki yang tersisa. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Al-Furqan rahimakumullah, kami informasikan kepada jamaah untuk senantiasa memperhatikan protokol kesehatan, di antaranya dengan menjaga jarak, mengecek suhu, memasuki bilik sterilisasi, mencuci tangan, dan memakai masker. Dan untuk saf, dimohon mengikuti saf yang paling depan dan menempati tanda yang telah ditentukan. Selanjutnya kami persilahkan kepada jamaah untuk berkenan mengisi dan mengedarkan kotak infak yang telah kami sediakan. Serta Rekem Al-Furqan UPI menyediakan layanan zakat, infak dan sedekah digital dengan cara memindai barcode yang tersedia dalam banner dan kotak infak yang disediakan. Permohonan salat gaib untuk almarhumah Ibu Hajah Nani Zul Iman binti Matsari Surya Atmaja, adalah suami dari Bapak Dr. Haji Zul Iman MPD. Almarhum adalah istri dari Bapak Dr. Haji Zul Iman MPD. Almarhumah meninggal di Rumah Sakit Advent Bandung pada hari Jumat 4 Desember 2020 pukul 9 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Marilah kita doakan beliau rahimahullah. Al-Fatihah. Insyaallah salat ghaib akan dilaksanakan ba'da salat Jumat. Jamaah yang membawa handphone, kami mohon untuk sementara waktu dinonaktifkan atau di silent demi menjaga khusyuan ibadah Jumat berjamaah, dan tidak diperkenankan untuk mengeluarkan suara atau mengobrol ketika khatib sedang berkhutbah. Demikian dan terima kasih kepada Bapak Khatib, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمد والصلاة الفاضلة والشرف والدرجة على أطراف يا أحباب مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah yunirul qulubi ma'rifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wahdaniyatih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.
أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليهم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, berbahagialah kita pada kesempatan kali ini, walaupun kondisi masih dihinggapi dengan pandemi COVID-19, kita masih bisa melaksanakan beribadah, memenuhi undangan Allah, melaksanakan ibadah Jum'ah di Masjid Al-Furqan yang kita cintai ini. Walaupun beribadah berbeda dengan forum yang biasanya kita laksanakan, dalam arti forum yang biasa kita duduk berdempetan, berdekatan, namun sekarang kita berjarak, anggang, tidak berdekatan, karena kita mengikuti anjuran-anjuran, upaya-upaya dari pemerintah mengikuti protokol kesehatan. Salah satunya adalah untuk menjaga jarak, dan alhamdulillah di Al-Furqan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, karena itu kesempatan ini jangan kita abaikan begitu saja. Mari kita renungkan, mari kita introspeksi diri, muhasabah diri kita. Mengapa sampai sekarang begitu lama pandemi COVID-19 ini masih menghinggapi, masih menantang kita. Tadi khotib membacakan surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang, walaupun itu perang itu kamu tidak suka, tidak senang. Pertanyaannya, apakah kita ini sedang berperang kali ini? Dan kita sekarang sedang berperang, dan musuhnya super abstrak, tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita. Kita lihat dan dengar dari berita, media sosial, elektronik maupun media cetak. Begitu tiba-tiba musuh itu, lawan itu yang tidak kita lihat tiba-tiba menyerang seseorang, menyerang kelompok orang. Bahkan orang-orang yang mestinya menurut logika kita, menurut rasio kita tidak mungkin terkena, karena tahu ilmunya, tahu strateginya, tahu tekniknya seperti dokter, perawat kesehatan dan sebagainya, tapi ternyata gugur juga di medan perang. Artinya ini adalah memang luar biasa lawan kita ini.
Itulah Allah memperlihatkan kepada kita kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, bahwa betul la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim itu. Kita tidak daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan. Wa iyuridka bihairin fala radallah wa iyamsaskallahu bidurrin fala kasifalah. Tatkala Allah menimpakan sesuatu yang baik, tidak akan ada yang menghalangi. Demikian juga tatkala Allah menimpakan sesuatu yang buruk, tidak akan ada yang mampu mengendalikan illa huwa, kecuali Dia sendiri yang mampu mengendalikan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, siapa yang suka kondisi dan situasi yang seperti kita hadapi sekarang ini? Dan itu Allah telah menjelaskan, memberitahukan kepada kita, kurhul lakum, itu kamu itu tidak akan senang diberi model seperti ini. Tapi kata Allah ayat berikutnya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin apa yang kamu tidak suka itu mungkin lebih baik untukmu. Ada hikmah-hikmah tertentu. Ternyata ada juga orang yang gembira ya. Di antaranya ada orang yang mungkin ada ekonomi yang maju karena ini. Misalnya ada orang yang jualan itu tempat kuburan itu. Mereka senang itu. Karena banyak yang meninggal sehingga laku itunya. Tapi ada banyak yang mayoritas madorot ya. Mayoritas manusia madorot dengan adanya situasi dan kondisi seperti ini ya. Begitu. Jadi kata Allah begitu disebutkan, antakrahu syai'an wa huwa mungkin ada baiknya untukmu. Tapi sebaliknya juga, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kamu senang, cinta kamu senang, mewah-mewah, megah-megah, bersenang-senang, tapi mungkin bisa jelek. Dan ternyata kita melihat dalam situasi kondisi kehidupan, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang lezat itu tidak selalu membawa kesenangan, kebahagiaan, bahkan mendatangkan kemadharatan. Jadi silakan, ternyata makanan yang enak, pakaian yang serba mewah, mobil serba indah, itu tidak selalu membawa kenikmatan dan kebahagiaan. Jadi itu Allah menjelaskan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu, Allah itu tahu, sedangkan kamu tidak tahu, tidak mengerti kamu apa sebenarnya rahasia di balik itu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan sehari-hari, dikala ada orang yang melihatnya dari sudut hukum, sudut ekonomi, sudut kesehatan dan keagamaan, bahkan di kalangan kita kaum muslimin berbeda pendapat. Ada yang memandang apakah ini yang sekarang kita hadapi ini ujian atau laknat atau kutukan. Ada yang memandangnya kalau ini ujian, mari kita bersabar. Kalau ini laknat karena kita banyak melanggar ajaran-ajaran Allah, kutukan-kutukan Allah. Kalau ini kutukan, laknat, maka kita harus segera bertobat, kembali ke jalan yang benar. Allah Maha penerima taubat kepada hamba-hambanya yang mau bertobat. Nah, khotib saya kira tidak perlu menjawab pertanyaan ini, apakah itu ujian atau laknat, biar nanti saja sejarah ke depan yang menjawabnya. Tapi mari kita lihat, kalau seandainya ini ujian, itu kita bisa contoh peristiwa yang telah menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu orang yang kaya raya, mempunyai ribuan ternak, kemudian jatuh miskin, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi miskin, hartanya ledis, tapi tetap beliau beribadah, menyembah kepada Allah, berbakti kepada Allah. Setelah itu dia diuji dengan penyakit cacat, dan itu pertama kali penyakit menular
pada saat itu. Tapi tetap beliau beribadah dan akhirnya lulus ujiannya. Tidak seberapa, obatnya hanya dengan air dingin. Bahkan dia diisolasi sampai 7 tahun, diisolasi dari desanya. Penduduk tidak mau menghampirinya, bahkan istrinya pun menjauhinya, hanya ditemani oleh 2 orang saudaranya. Tapi dia lulus ujiannya. Barangkali itu yang termasuk ujian. Tapi ada juga musibah jadi laknat kutukan, seperti yang dialami oleh kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut yang tinggal di kota Airam, yang kota itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Akhirnya ini kan ditemukan oleh UNESCO, ternyata kota itu penduduknya adalah orang-orang yang membangkang, yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2018 peristiwa di Palu. Orang tadinya tidak percaya. Oh, ternyata ada ya kota yang ditenggelamkan oleh Allah. Mungkin hanya sekedar dongeng, tapi ternyata peristiwa itu sudah ada sejak zaman Nabi Lut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sebagai muslim, orang yang beriman, maka hanya ada 2 ikhtiar yang kita bisa lakukan dalam menghadapi perang yang super abstrak ini, yang tidak kelihatan ini. Pertama, ikhtiar lahir, ikhtiar berupa fisik, material, ya, yaitu seperti yang dianjurkan protokol kesehatan dan kebijakan-kebijakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita melalui olahraga yang teratur, melalui pola hidup, makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Jadi 2 syaratnya, halal dan thayyib. Jadi ada yang halal tapi tidak thayyib, halal tapi tidak baik untuk kesehatan, jangan dimakan. Ada juga yang thayyib, baik tapi tidak halal, dapat curian, dapat korupsi, itu tidak halal. Tapi makanannya thayyib, baik, roti, daging, nah jangan dimakan. Harus memenuhi 2 kriteria, halal dan thayyib. Nah juga banyak vitamin, itu usaha lahiriah, ikhtiar lahiriah. Yang kedua, ikhtiar batiniah, psikologis, yaitu kita banyak berzikir, membaca Al-Quran, taqarrub kepada Allah. Itu ikhtiar batin. Insya Allah kita hanya bisa itu. Walaupun sudah 2 ikhtiar pun, wallahu alam, hasilnya tinggal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan, tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kota Iram yang tadi khatib bacakan pada khutbah tadi awal pertama itu barusan tercantum dalam surat Al-Fajr, ya. Irama dzatil imad, kota Iram
yang memang tiang-tiangnya sangat kuat kokoh. Lam yuhlak misluha fil bilad. Bangunan itu, kota itu, negara itu belum dibangun oleh bangsa manusia sebelumnya, tapi ternyata bisa ditenggelamkan oleh Allah karena para penduduknya membangkang terhadap ajaran-ajaran Allah. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi umat sebagai pembangkang, tapi marilah kita menjadi umat yang taat dan sujud kepada pencipta alam jagat raya ini. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan, taufik, pertolongan kepada kita dan hidayah kepada kita, sebab tanpa pertolongan dan petunjuknya kita berada dalam kerugian. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma dfa'anna al-bala wal waba'a wal fahsya wal munkara wal baghya wasyuyuq wal mukhtalifata wasada'ida wal mihana ma dhahara minhu wa ma batan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syu'il khatimah. Allahumma yassir wa la tu'assir wahtim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawawati wal ahsabu sufufakum. Mohon diluruskan dan sesuai dengan jarak dan tanda yang telah ditetapkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita salat gaib untuk almarhumah Ibu Hajah Nani Diani, istri Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Duliman, salah seorang imam Al-Qur'an. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.